Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik dan bersukacita. Kita berjumpa lagi di dalam program Pagi Menyapa GKJ Purworejo bersama saya Rivaldi Anjar. Mari kita berdoa sebelum menerima firman Tuhan sebagai penguat dalam diri kita. Ya Bapa, di tengah kehausan kami dan kerinduan kami akan firman-Mu, kami ingin Engkau segarkan melalui sapaan firman-Mu yang menyegarkan kami, supaya kami tidak sesat, supaya kami tidak salah langkah. Yang oleh karena itu bantu kami Tuhan untuk bisa sungguh mengerti akan firman-Mu, menanam dalam hati dan melakukannya. Ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, ada salah satu ilustrasi yang menarik. Begini ilustrasinya. Ada seorang bapak, anggap saja namanya Bapak A. Bapak A ini baru saja mendapat sebuah berkat rezeki yang cukup besar. Lalu dia membeli sebuah mobil baru, tentu saja. Mobilnya bagus, baru, keluaran terbaru. Lalu dikirimlah mobil itu ke rumah si bapak. Seperti biasa, ketika ada seseorang yang memiliki barang baru, ketika ada tetangga juga melihat dan merasakan juga rasa syukur bahwa tetangganya juga diberkati. Lalu satu momen seorang Bapak B, tetangga si Bapak A ini datang ke rumah Bapak A, berbincang-bincang dengan Bapak A tentang mobilnya. Setelah perbincangan, Bapak B pulang ke rumahnya. Keesokan harinya terlihat bahwa Bapak A mengeluarkan mobilnya di depan garasi, lalu mencucinya, mengelapi mulai dari ban, bodi, kaca depan, begitu detail. Keesokan harinya begitu juga. Mobilnya dikeluarkan ke depan garasi, dinyalakan untuk dipanasi, lalu dilap, dicuci lagi hingga begitu bersih. Berhari-hari seperti itu yang terjadi. Dikeluarkan di depan garasi saja, dinyalakan, dicuci, dilap, lalu dimasukkan lagi. Setelah beberapa minggu begitu terus, hingga akhirnya berbulan-bulan. Tentu saja Bapak B melihat hal itu gemas. Lah, punya mobil baru, kenapa tidak pernah digunakan? Karena Bapak B ini adalah orang yang cukup baik, dia tidak ingin menduga-duga, tidak ingin berpikir buruk atau jelek pada orang lain. Dengan gemasnya, satu kali Bapak B mendatangi Bapak A, Bapak mobil baru, dan bertanya, demikian, Bapak mohon maaf, berbulan-bulan saya melihat Bapak ini memiliki mobil baru, tapi satu kali pun saya tidak pernah melihat Bapak menggunakannya di jalanan. Kenapa hal itu terjadi, Pak? Sontak si Bapak A mengatakan dan menjawab demikian. Ah ya betul Pak, saya itu takut kalau mobil saya yang baru ini kalau dibawa ke jalan besar
nanti ada yang menyerempet. Itu kalau cuma menyerempet. Kalau ada yang menabrak, wah sayang sekali Pak. Saya tidak mau mobil kesayangan saya ini rusak. Saya begitu sayang sekali dengan mobil ini, sehingga saya tidak mau hal itu rusak. Makanya kalau saya pergi ke keluar rumah atau ingin kebutuhan, saya menggunakan kendaraan. Mendengar hal itu, Bapak B pulang dan heran. Lalu apa gunanya ia membeli mobil? Bukankah mobil itu merupakan alat transportasi? Fungsi utamanya adalah sebagai alat transportasi. Nah, Bapak Ibu, ilustrasi tadi adalah sebuah contoh bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang merupakan satu tubuh dengan Kristus, yang adalah bagian dari gereja, seringkali mungkin tidak tahu apa fungsi utama dari gereja kita, apa tugas utama dan misi dari gereja kita. Syukur-syukur tahu dan bisa melakukannya. Bagaimana jika tidak? Apakah kita sama seperti Bapak A tadi? Memiliki iman, memiliki gereja, memiliki tubuh seorang Kristus, tetapi tidak tahu fungsinya. Maka Bapak Ibu, jangan sampai kita seperti Bapak A tadi, memiliki mobil tapi tidak tahu fungsinya dengan baik, tidak akan berguna dengan baik. Maka firman ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai satu tubuh Kristus, kita harus memiliki tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang harus kita juga jalani. 3 tugas utama gereja adalah koinonia, marturia, dan diakonia. Koinonia adalah bersekutu, marturia adalah bersaksi tentang kasih Kristus, pertolongan Kristus, dan diakonia adalah berpelayanan, menolong orang lain dengan tindakan dan perilaku. Itulah fungsi utama kita sebagai gereja, satu tubuh dengan Kristus sebagai umat Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan hal itu? Semuanya. Nah, saya sudah beribadah, saya sudah bersekutu, saya sudah bersaksi dengan talenta saya, tetapi saya tidak punya waktu untuk melakukan pelayanan di bidang sosial, diakonia misalnya. Ada juga orang yang saya sudah bersaksi, saya sudah melayani secara sosial, tetapi karena saya begitu sibuk, saya tidak mampu untuk bersekutu. Saya terlalu sibuk bekerja, tidak mampu datang PA, datang persekutuan doa misalnya. Apalagi beribadah pagi. Ada orang juga yang tidak bisa memberikan pertolongan, lalu juga tidak persekutuan, tetapi merasa bahwa saya sudah bersaksi melalui hidup saya. Itu tidak salah Bapak Ibu, tetapi sepertinya kurang lengkap jika kita tidak melakukan ketiganya. Memang sulit Bapak Ibu melakukan ketiga hal ini. Misi gereja, visi gereja, tugas gereja sebagai anak Allah. Di tengah kesibukan kita, di tengah keperluan kehidupan kita, seperti tidak ada waktu yang tepat. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa Tuhan telah memberikan senjata pada kita untuk kita bisa berjuang terhadap kehidupan kita yang mungkin berat, atau pelayanan-pelayanan kita yang juga berat. Di mana kita bisa melihatnya? Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Efesus 6 ayat 13 sampai 17. Demikian. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri.
Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera. Dalam segala keadaan, bergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman. Indah bukan firman Tuhan kita pagi hari ini? Tuhan lagi-lagi mengizinkan kita untuk melakukan tugas dan perjuangan kita di dalam kehidupan kita, terlebih fungsi kita sebagai umat Allah, sebagai satu tubuh dengan Kristus, untuk terus berjuang. Dan Allah telah mempersiapkan senjata-senjata untuk kita bisa melawan rasa malas kita, untuk kita bisa melawan hal-hal buruk yang menghalangi kita untuk melakukan pelayanan. Sehingga Bapak Ibu kita dimampukan dan tidak takut dan tidak khawatir atas kehidupan kita. Selamat berjuang Bapak Ibu, selamat menghayati senjata-senjata yang telah diberikan Allah kepada kita, dan pergunakanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah menyediakan perangkat-perangkat senjata-senjata untuk kami bisa melawan hal-hal buruk di dalam kehidupan kita, melawan rasa malas, melawan rasa sibuk dan ketidakmampuan untuk melayani Engkau. Maka biarlah kami Engkau kuatkan dan teguhkan untuk kami bisa mempergunakan senjata-senjata itu dengan baik. Senjata Allah berupa keadilan, berupa kerelaan hati, berupa iman dan keteguhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.